Roma 3 ayat 7. Bukti mukalaf IQ tiarap. Saya pendeta Tan Hoinai. Coba mukalaf suruh baca Roma 3 ayat 7. Pasti dipikirnya gitu. Paulus itu dusta, pendusta. Ya. Kalau Anda membaca Roma 3 ayat 7, bacalah ayat 4 dan ayat 5-nya lebih dulu. Paulus itu bisa saja berdosa. Paulus itu bisa saja berbohong. Paulus itu bisa saja berdusta, ya. Semua ketidakbenaran kita, termasuk kita ini, kalau kita melakukan hal-hal yang tidak benar, ini justru menunjukkan kebenarannya Allah. Bahwa Allah itu benar, ngerti nggak? Kalau saya bohong, menunjukkan bahwa Allah itu tidak bohong. Kalau saya ini dosa, menunjukkan bahwa Allah itu tidak berdosa. Kalau saya dusta, menunjukkan Allah itu tidak berdusta. Paulus menceritakan bahwa oleh ketidakbenaran, ya, karena dustaku, maka kebenaran Allah ini makin nyata, yaitu bahwa Allah itu benar. Ya. Karena aku ini bohong, maka Allah itu menjadi benar, tidak bohong. Karena aku dusta, Allah itu benar, tidak dusta. Sesimpel itu sebenarnya Roma 3 ayat 7. Tetapi karena mukalaf ini memang IQ tiarap, gitu. IQ tiarap tidak bisa paham, ya, pikiran tumpul, ya. Gimana kalau dites lagi, Pak, ya. Jadi Roma 3 ayat 7 itu sangat simpel, ya. Paulus sudah mengakui bahwa aku ini bisa saja berdusta, maka itu justru menunjukkan kebenaran Allah bahwa Allah itu tidak berdusta. Aku yang sudah ngaku, kok aku masih dihakimi sih sebagai orang berdosa? Itu loh maksudnya. Sesimpel itu, ya, tapi kan mukalaf ini kan nggak paham, gitu. Karena terkena ranjau 2 Korintus 3 ayat 14, pikiran tumpul. Ya, kalau kita uji, contoh lain adalah Matius 12 ayat 40, ya. Yesus harus berada di dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Itu mukalaf itu mengira Yesus itu bertapa 3 hari 3 malam di gua. Nggak nyampe pikirannya, betul. IQ tiarap, betul. Contoh lain, Lukas 2 ayat 7, ya. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu mukalaf menyangka Maria itu melahirkan Tuhan, ya. Lukas 2 ayat 11, ya. Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Dia nggak tahu Lukas 2 ayat 7. Jelas Maria melahirkan seorang anak laki-laki. Seorang anak laki-laki kok dikira Tuhan, ya. Gagal paham, ya. Contoh lain apa, ya? Ya sudah, itulah, nanti yang lainnya, ya. Ya, saya sedih, ya. Mukalaf itu modalnya cuman koar-koar doang. Berkoar-koar doang, nyebar bau mulut. Apakah dia ini bisa paham Alkitab? Nggak bisa. Dia terkena ranjau itu loh. Ranjau di dalam 2 Korintus 3 ayat 14. Pikiran mereka tumpul, nggak bisa dilawan itu. Tumpul, pol. Koar-koar nyebar bau mulut doang. Cuman baca Roma 3 ayat 7 aja nggak ngerti, gitu. Belum nanti 1 Korintus 1 ayat 18. Pemberitaan salib itu kebodohan. Tuh, salib itu kebodohan. Tumpul pikiranmu, gitu. IQ tiarap, gitu. Baca kayak gitu aja nggak paham. Belum lagi nanti Yesus membawa pedang, gitu. Membawa pemisahan, ya. Dan lain sebagainya, ya. Ya gitu ya Bapak Ibu Saudara, wis to, ya. Ya, nggak usah ngurusin orang Kristen. Para mukalaf, kamu juga bukan orang Kristen toh, dulu juga, ya. Kamu dari Tritunggal toh, ya. Lalu kamu pindah keyakinan, ya sudahlah, urusin keyakinanmu sendiri tuh, ya. Terus cari nama Allah itu siapa, ya. Nggak bisa jawab puluhan tahun, ya. Siapa nama Allah, itu nggak bisa jawab tuh mukalaf itu. Muter-muter, itu sama dengan Tritunggal juga gitu.
Ditanya, siapa nama Allahmu Tritunggal? Siapa nama Allahmu segitiga? Nggak bisa jawab. Tanyain ke mukalaf juga, siapa nama Allahmu? Ya, muter-muter jawabannya. Ya, nama Allah itu bisa original name, bisa proper name. Original itu nama yang diberikan ya oleh Allah, ya. Original itu nama yang tercatat saat dibaptis, kayak saat disunat kayak gitu. Tan Hoi Nai itu original name. Henry Tandianta itu proper name. Yang tertulis di KTP Henry Tandianta. Tapi original name, nama dari mama saya Tan Hoi Nai. Ya, nama Allah originalnya siapa? Yesus. Lah proper name-nya juga Yesus, waktu disunat juga diberi nama Yesus. Jadi baik original name maupun proper name nama Allah itu sama, yaitu Yesus. Ayo pikiran itu daripada ngobok-obok Alkitab, paham juga kagak, terkena ranjau. 2 Korintus 3:14. Ya. That it, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya, amin.